balik ke Fadu hari ini, Shiv mulai menyukai Anandi. Anandi membawa Asima turun ke aula. Semua orang memandang Asima. Kalyani terkejut melihat itu dan kesal melihat Shiv yang terkesan pada Asima. Shiv mengatakan jika dia tidak percaya melihat gadis India yang cantik yang tersembunyi dalam diri Asima. Kalyani tidak senang dengan itu. Dia mengerutu pada Anandi karena telah membuat Shiv menjadi terkesan pada Asima. Asima merasa senang. Dia meminta Anandi untuk mengambil fotonya. Asima ingin berfoto bersama Shiv. Kalyani tidak senang dengan pose mereka yang terlalu dekat. Kalyani meminta Shiv berpose dengan gaya yang dicontohkan Kalyani. Dia beralasan pose tersebut sangat cocok dengannya dan terlihat berwibawa. Shiv menyetujuinya. Anandi mengambil gambar mereka. Kemudian Asima meminta Anandi untuk ikut berfoto bersamanya dan Shiv. Kalyani mengambil kameranya dan akan memoto mereka. Asima menjelaskan cara menggunakan kamera tersebut. Setelah pose mereka sudah siap, dengan jahilnya Kalyani hanya mengambil gambar Shiv dan Anandi saja dan memotong Asima. Hahaha. Kemudian Asima meminta berfoto bersama Vasan dan Gehna. Kalyani mengatakan pada Shiv bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin dia bicarakan. Shiv mengatakan jika sekarang waktunya tidak pas, dia meminta Kalyani untuk datang kapan saja dan berbicara dengannya. Kalyani setuju. Kemudian Asima meminta foto bersama Kalyani. Asima sangat senang. Dia berterima kasih pada semua orang. Dia mendekati Anandi dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Asima mengatakan jika dia sangat menyukai pakaian yang dikenakannya. Anandi mengatakan jika itu sebagai hadiah darinya untuk Asima. Anandi juga memuji Asima yang sangat cantik mengenakan pakaian itu. Asima sangat senang dan terharu. Mereka berpelukan. Asima mengatakan jika dia akan merindukan mereka saat dia pulang ke London nanti. Shiv dan Asima berpamitan lalu pergi. Di malam hari, Kalyani, Gehna dan Anandi sedang membicarakan Asima. Anandi mengatakan jika Asima mencintai Shiv, namun Shiv tidak mengetahui itu. Kalyani berteriak pada Anandi untuk berhenti bicara omong kosong dan memintanya untuk tidak memberitahu Shiv tentang itu. Keesokan harinya, Shiv dan Anandi pergi menemui warga desa yang menentang proyek kanal, yang dipimpin oleh penduduk desa yang bernama Mangal Singh. Asima JG ikut bersama mereka, dan memotret penduduk desa. Shiv mengatakan jika dia tidak suka dengan Mangal Singh dan berdiskusi dengan Anandi. Mereka tiba di tempat warga. Shiv mencoba berbicara dengan Mangal Singh. Mangal Singh menolak proyek meskipun mereka diberi kompensasi sebagai ganti dari tanah mereka. Warga pun mendukung Mangal Singh. Shiv mulai marah dan mengancam akan menempuh jalur hukum jika mereka masih menolak pelaksanaan proyek. Warga mulai marah dan memberontak, dan ini membuat Shiv semakin marah. Dia ingin mengangkat tangannya pada Mangal Singh namun Anandi menghentikannya. Anandi dengan tenang berbicara pada Mangal Singh. Dia mengatakan jika proyek tersebut memang akan berdampak pada kesulitannya air, namun itu tidak akan bertahan lama. Shiv dan Asima terkesan pada Anandi. Anandi berjanji bahwa dia dan Shiv akan memastikan bahwa kompensasi akan datang tepat waktu. Jika tidak maka mereka akan mendukung mereka menentang proyek kanal. Warga mulai berpikir. Kemudian Sambu mengatakan jika mereka setuju dengan perkataan Anandi dan percaya pada mereka. Mangal Singh meminta maaf pada Anandi dan Shiv. Dia mengatakan jika Sambu telah menghasut mereka. Asima bertanya pada Shiv apakah Anandi adalah seorang pesulap. Dia bisa dengan mudah meyakinkan warga. Shiv menatap Anandi dengan kekaguman dan dia sangat terkesan. Sekarang dia mengerti mengapa Anandi sangat dihormati di desa-desa. Mangal mengundang mereka untuk makan bersama. Asima tidak mengerti perkataan Mangal. Dia bertanya-tanya. Semua orang tertawa. Anandi menjelaskannya pada Asima. Lalu Asima mengerti. Dia merasa sangat senang. Warga memperhatikan Asima dan tertawa. Saat di perjalanan pulang mereka melewati pasar, Asima meminta Shiv untuk berhenti. Shiv dan Anandi bertanya-tanya. Asima mengatakan jika dia ingin berbelanja. Mereka mengajak Anandi, namun Anandi menolak karena dia ingin pergi ke sekolah. Shiv dan Asima membujuknya untuk ikut. Anandi setuju. Anandi membantu Asima memilih gelang dan gaun. Kemudian mereka menikmati pertunjukan wayang. Sejenak Shiv memandangi Anandi. Asima sedang sibuk mengambil gambar.
Dia melihat Sif dan Anandi sedang mengobrol. Asima memotret mereka. Anandi dan Sif tersenyum pada Asima. Ketika Anandi ingin pergi, selendangnya tersangkut pada jam tangan milik Sif. Mereka saling memandang, namun segera tersadar. Anandi berusaha melepaskan selendang dari jam Sif namun tidak bisa. Sif menghentikannya, dan dia melepaskannya. Mereka datang ke sekolah Anandi. Murid-murid sangat senang melihat Sif juga datang. Seorang anak perempuan bertanya mengapa Sif tidak datang ke sekolah. Asima terkesan dengan itu. Sif mengatakan jika dia sedang sibuk dan meminta maaf pada para murid. Mereka mengajak Sif bermain. Anandi dan Asima mengatakan jika semua orang menyukai Sif secara bersamaan. Anandi dan Asima tertawa. Kemudian Anandi dan Asima pergi ke ruang kelas. Anandi menunjukkan pada Asima sekolahnya. Asima mengatakan jika dia tidak melihat dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya jika Anandi melakukan semua ini di usia sekarang. Anandi memberikan semua pujian pada Kalyani dan keluarga. Maksimal mengatakan ketika dia melihat postingan Sif dia ingin sekali datang ke sini dan tinggal di sini namun itu tidak karena dia harus kembali ada dia merasa sedih mengatakan bahwa dia berjanji akan segera kembali lagi untuk libur yang lama. Kemudian Asima memberikan hadiah ulang tahun Sif, dia meminta Anandi memberikannya pada hari ulang tahunnya. Anandi bertanya kapan ulang tahun Sif. Asima mengatakan tanggal 29 Juni, Anandi tersenyum dan mengatakan bahwa itu sangat dekat. Asima mengatakan bahwa dia ingin memberikan hadiah itu di awal sebelum hari ulang tahunnya namun dia bisa memberikannya di hari ulang tahunnya melalui Anandi. Anandi mengatakan dia mengerti betapa ini penting baginya. Asima mengatakan ya hanya untuknya. Anandi memperhatikan Asima. Saat itu Sif datang. Anandi segera menyembunyikan hadiah tersebut. Asima berpamitan pada Anandi. Kemudian Sif dan Asima pergi. Setelah sampai di rumah, Sif dan Asima mengobrol. Mereka berbicara tentang Anandi dan terkesan padanya. Kemudian Asima bertanya pada Sif gadis seperti apa yang ingin dia nikahi. Sif mengatakan jika dia ingin menikah dengan seorang gadis India yang menghormati orang tua, bisa memasak, dan memiliki identitas sendiri. Asima menghentikannya dan mengatakan sepertinya dia berbicara tentang Anandi. Sif terkejut, kemudian dia mengingat semua hal tentang Anandi.